Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar Anda semua? Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas benang merah antara latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan kegunaan penelitian. Lalu bagaimana hubungannya antara bab 1 dengan bab 4? Atau lebih tepatnya, bagaimana perumusan masalah ini terjawab di bab 4. Sebelum saya masuk ke dalam materi, saya ingin sampaikan bahwa pembahasan detail mengenai poin-poin ini semuanya sudah ada video sendiri-sendiri. Silakan Anda cek video saya yang sebelumnya. Jadi pada kesempatan kali ini saya hanya ingin menjelaskan benang merahnya saja. Kita mulai saja. Yang pertama ini latar belakang masalah. Di dalam latar belakang masalah ini tentu dibahas kenapa penelitian ini perlu dilakukan. Nanti ada pembahasannya bla bla bla. Kemudian juga di dalam penelitian ini akan dibahas mengenai kekurangan, kesenjangan, kendala, masalah yang ada di dalam topik ini sehingga perlu dibahas. Nah, kemudian di dalam identifikasi masalah yang kedua ini, maka masalah-masalah yang ada di sini diturunkan. Yang pertama masalahnya bla bla bla. Nomor 2 bla bla bla. Masalah yang ketiga bla bla bla. Masalah yang keempat bla bla bla. Masalah yang kelima bla bla bla. Masalah yang keenam bla bla bla. Jadi ada kalimat-kalimat itu poin-poin permasalahan. Kemudian di pembatasan masalah, misalkan dalam contoh ini identifikasi masalahnya ada 6. Tetapi kita tidak akan membahas seluruh masalah ini karena tidak akan cukup waktunya. Misalkan waktu yang tersedia untuk menulis skripsi, tesis, disertasi ini tidak cukup kalau membahas seluruhnya. Maka pembatasan masalah, maka dibatasi permasalahannya itu misalkan hanya poin 3 dan poin 5 ini. Ini poin 3 masalahnya bla bla, poin 5 masalahnya bla bla bla. Kemudian masuk ke perumusan masalah. Perumusan masalah ini adalah berupa pertanyaan yang tidak bisa dijawab kecuali melalui sebuah penelitian. Jadi ketika Anda membuat sebuah rumusan masalah, maka Anda harus dipertimbangkan apakah pertanyaan ini cocok dijadikan sebuah rumusan masalah. Karena pertanyaan yang jawabannya tidak memerlukan sebuah penelitian, jangan dijadikan rumusan masalah. Itu bukan perumusan masalah. Misalkan, di mana pulpen? Di mana pulpen saya? Di meja jawabannya, nggak usah ada penelitian. Itu dah. Misalkan, di mana ibu? Pokoknya masalah-masalah yang sederhana itu tidak layak, tidak pantas untuk dijadikan perumusan masalah. Maka perumusan masalah adalah berupa pertanyaan yang jawabannya perlu penelitian. Nah, perumusan masalah ini adalah berupa pertanyaan dari pembatasan masalah ini. Sini, bagaimana? Nanti masukkan poin yang ada di sini ini, bla 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 ini masukin di sini. Yang kedua, bagaimana? Misalkan ini poin yang ada di sini, kalimatnya masukin ke sini. Oke? Nah, ini jadi antar pembatasan masalah harus sinkron. Jangan sampai pembatasan masalahnya 5, rumusan masalahnya 3. Afwan, pembatasan masalahnya 2, kemudian rumusan masalahnya 5 atau 4. Jangan, harus sinkron, harus sama. Kalau ini 2, maka ini pun 2. Kemudian tujuan penelitian, nah ini pun harus sinkron. 2, ini pun harus 2. Tujuan penelitian adalah menjelaskan tujuan dari, nah ini,
dari rumusan masalah. Nah, ini. Kemudian misalkan tujuan yang kedua menjelaskan tujuan yang dari nomor 5 ini. Tujuannya. Tujuan dari penelitian ini, maka kalimatnya nanti akan masuk ke sini. Kemudian yang berikutnya adalah kegunaan. Kalau kegunaan ini tidak usah sinkron, tidak harus sinkron. Misalkan ini 2 poin. Di sini nggak usah. Mungkin 3, mungkin 4, mungkin 5, mungkin lebih. Kenapa? Karena kegunaan ini akan meliputi hal yang banyak. Misalkan berguna untuk peneliti untuk mendapatkan gelar S1, S2, S3. Untuk berguna misalkan bagi pemerintah, berguna bagi instansi, berguna bagi masyarakat umum, dan lain sebagainya. Maka ini tidak mesti sama. Ini bisa sama. Nah, maka dengan seperti ini sekarang kelihatan benang merahnya. Terbelakang nyambung ke sini, nyambung ke sini. Maka penelitian ini sudah sistematis dan insya Allah terarah, terukur, gitu loh. Benang merahnya jelas. Karena banyak mahasiswa yang membahas misalkan pembatasan masalah 2. Ngomongnya bukan ngomongin yang ini. Ya ini misalkan. Yang pertama urusan masalah, ngomongin yang ini. Yang kedua ngomongin yang ini. Wah, parah nih. Kemudian nanti tujuan penelitiannya itu bukan menjelaskan yang ini, malah menjelaskan yang lainnya. Ini pun akan menjadi kacau dan salah. Nah, untuk lebih jelasnya, Anda para pejuang skripsi, tesis dan disertasi, untuk realnya coba antum datang ke perpustakaan, praktikan tesis disertasi yang sudah jadi. Perhatikan baik-baik bagaimana orang lain cara menulis ini nih benang merah antara satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang ini perumusan masalah ini harus terjawab di bab 4 hasil penelitian dan pembahasan. Jangan sampai di bab 4 ini Anda bercerita ngalor ngidul ya tentang ini semua, tapi bukan ini. Misalkan Anda membahas ini parah. Justru yang utama di sini adalah membahas yang 2 hal ini, yang pokok ini harus ada. Dan ini tidak harus 2 di sini pembahasan masalah. Mungkin bisa 5, bisa 6, bisa 7, bisa 8. Ibarat begini, ketika kita misalkan mencari sesuatu, katakanlah ke pasar, kita ingin mencari misalkan katakanlah susu atau makanan yang lainnya. Misalkan di pasar kan tidak hanya melihat susu dan kue saja, ada masalah ada benda-benda lain. Begitu juga dalam penelitian, ketika Anda meneliti membahas masalah ini, tentu saja ada beberapa hal lain yang menurut Anda penting dan untuk dimasukkan di dalam pembahasan ini. Jadi untuk pembahasan ini tidak harus 2, tetapi boleh lebih. Tetapi yang wajib dibahas ini adalah ini, jangan sampai tidak ada. Mungkin saja ada di antara mahasiswa yang nulis membahas di sini ada, ini terjawab di sini, yang ini tidak terjawab, atau sebaliknya ini terjawab di sini, ini tidak. Kemudian yang lainnya ngalor ngidur misalkan. Ini penting sekali. Ini antara bab 1 dengan bab 2, wabil khusus antara ini dengan ini. Jadi begitu teman-teman mahasiswa. Jadi harus ada benang merah antara ini ke bawah terstruktur, rapi, terkoneksi antara satu dengan yang lainnya. Kemudian nanti sekali lagi yang terakhir ini perumusan masalah ini harus terjawab di bab 4 sehingga clear permasalahannya. Sekali lagi ini pun Anda bisa melihatnya nanti di dalam skripsi, tesis, disertasi yang sudah jadi. Ini merupakan panduan umum saja. Ini panduan umum saja. Saya yakin bagi untuk mahasiswa yang sedang menulis tesis atau disertasi ini bisa dengan mudah dicerna. Tetapi mungkin bagi mahasiswa yang S1 yang baru pertama kali menulis barangkali masih agak sedikit kabur atau kurang jelas, maka untuk lebih jelasnya silahkan adik-adik mahasiswa yang sedang menulis skripsi datang ke perpustakaan, pilih beberapa skripsi atau tesis yang sudah jadi. Ingat, jangan ngambil 1, mungkin ngambil 2 atau 3, bandingkan antara satu dengan yang lainnya. Karena tidak menutup kemungkinan disertasi atau skripsi yang Anda buka itu misalkan afwan
tidak baik atau belum sesuai dengan yang ini, atau barangkali salah sistematika. Teman-teman, para mahasiswa, para pejuang skripsi, tesis, dan disertasi, itu saja kasih sayang dari saya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, kekuatan, kemampuan kepada kita untuk menghasilkan sebuah penelitian yang bermanfaat, yang berguna, yang dibutuhkan oleh orang banyak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa, ma'assalamah.